Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliza. Saya merupakan mahasiswi jurusan Tarbiyah dan Keguruan, program studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stain Bengkalis semester 5. Di sini saya akan mempraktekkan serta menjelaskan terkait materi tentang SPSS. Tugas ini saya ajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak M. Rusdi Syawaludin MSI. Baiklah, langsung saja di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mencari uji validitas, uji reliable, uji T, serta uji F. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah buka aplikasi SPSS. Nah, jadi pertama itu kita buka dulu aplikasi SPSS. Tunggu hingga muncul di layar desktop. Nah, ini merupakan tampilan dari SPSS 25. Setelah muncul tampilan layar seperti ini, kita tinggal memasukkan data X sama data Y-nya. Nah, di sini saya telah menyiapkan data hasil kuesioner X sama kuesioner Y. Ini merupakan hasil kuesioner variabel X. Di sini saya menggunakan skala 4. Nah, ini merupakan hasil kuesioner variabel Y dengan skala 100. Setelah kita memperoleh data X sama data Y, langkah selanjutnya adalah kita pindahkan data X di Microsoft Excel ke SPSS. Kita copy, lalu kita pindahkan ke SPSS. Nah, ini merupakan hasil dari data X yang telah saya pindahkan ke SPSS. Lanjut kita ke variabel view. Untuk nama kita di sini rubah menjadi S1 hingga S7. Dan yang ini adalah totalnya. Untuk tipe kita menggunakan numerics. Untuk desimal di sini kita rubah menjadi 0. Setelah itu kita kembali ke data view. Nah, ini merupakan hasilnya. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari uji validitas. Pertama kita klik analyze. Terus kita klik correlates bivariate. Kita copy. Terus kita pindahkan, klik OK. Nah, ini merupakan hasil uji validitas untuk kuesioner X. Dari data ini dapat saya simpulkan untuk S1 jumlah R hitungnya adalah 374. Sedangkan untuk R tabelnya itu adalah 632. Berarti data tersebut tidak valid. Mengapa saya katakan demikian? Karena jumlah R hitung
pada S1 untuk kuesioner X itu lebih kecil daripada R tabel, yaitu 632. Berarti data S1 tidak valid. Selanjutnya untuk S2 dapat saya simpulkan bahwa R hitung berjumlah 231, sedangkan di R tabelnya 632. Berarti untuk S2 juga datanya tidak valid karena R hitungnya lebih kecil daripada R tabel. Selanjutnya saya ambil kesimpulan untuk S5. Di sini R hitung dari S5 itu berjumlah 713. Sedangkan untuk R tabelnya itu berjumlah 632. Jadi dari sini dapat saya simpulkan bahwa untuk S5 pada data X itu datanya valid. Mengapa? Karena jumlah R hitung pada S5 itu lebih besar daripada R tabel. Sedikit saya ingin menjelaskan kenapa saya mengambil data N10, karena di sini saya menggunakan jumlah data X-nya itu 10. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini saya menggunakan jumlah datanya 10. Jadi, untuk di R tabel itu yang kita lihat adalah N10. Baik, selanjutnya setelah kita mencari uji validitas untuk data X, selanjutnya kita mencari uji reliable, yaitu langkah-langkahnya klik analyze, klik scale, terus reliability analyze. Seperti biasa, kita copy, terus kita pindahkan, klik OK. Nah, di sini dapat kita peroleh bahwa hasil reliable untuk data X, jumlah Chrome batch alpanya adalah 253. Jadi seperti yang telah kita pelajari sebelumnya bahwa untuk menentukan data itu reliable apa tidaknya, Cron batch alpha, jumlah Cron batch alpha itu harus lebih besar daripada 0,60. Nah, di sini jumlah Cron batch alpanya adalah 253. Jadi dapat saya simpulkan bahwa untuk data X jumlah datanya itu tidak reliable karena Cron batch alpanya lebih kecil daripada 0,60. Baik, setelah kita melakukan uji validitas juga uji reliable untuk data X, selanjutnya kita akan melakukan uji validitas dan uji reliable untuk data X. Kita buka tampilan SPSS yang kosong. Seperti ini. Langkah-langkahnya sama seperti yang sebelumnya. Kita pindahkan data Y-nya yang ada di Excel ke SPSS. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tuju ke variable view. Sama seperti data X, di sini kita rubah menjadi S1 hingga S7. Ini adalah total. Untuk tipe tetap numerik. Selanjutnya untuk desimal kita rubah menjadi 0.
Selanjutnya kita tuju ke data view. Terus kita lakukan uji validitas untuk variabel Y. Klik analyze, klik correlates, terus bivariate. Kita copy, pindahkan, terus klik OK. Nah, ini merupakan hasil uji validitas untuk data Y. Dari sini dapat saya simpulkan bahwa untuk S1 jumlah totalnya adalah 762. Jadi R hitung untuk uji YS1 yang pertama itu adalah 762, sedangkan untuk R tabelnya itu adalah 632. Jadi dari sini dapat kita ketahui bahwa untuk R hitung pada S1 itu lebih besar daripada R tabel. Berarti data tersebut valid karena R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Selanjutnya kesimpulan untuk S2 dengan jumlah totalnya adalah 467. Di R tabelnya itu adalah 632. Jadi untuk S2 dapat kita peroleh bahwa data tersebut tidak valid. Kenapa? Karena jumlah R hitungnya itu lebih kecil daripada R tabel. Jadi data tersebut tidak valid. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan uji reliable untuk data Y. Langkah-langkahnya adalah klik analyze, klik scale, klik reliability analyze. Seperti ini sudah dipindahkan ya. Langsung saja kita klik OK. Nah, di sini dapat kita peroleh jumlah Chrome batch alpha untuk data Y itu adalah 692. Jadi data tersebut reliable. Mengapa saya katakan reliable? Karena jumlah Chrome batch alpha-nya itu lebih besar daripada 0,60. Jadi datanya reliable. Baiklah, setelah kita melakukan uji validitas serta uji reliable untuk data X dan data Y, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan uji T dan uji F. Langkah-langkahnya, pertama kita buka tampilan SPSS yang masih kosong. Terus tuh kita copy total data X. Untuk kita pindahkan ke SPSS seperti ini. Terus kita copy juga untuk total Y-nya. Pindah ke SPSS. Selanjutnya ke variabel view. Untuk nama yang pertama itu kita kasih dengan lambang X. Terus tuh yang kedua dengan lambang Y. Tipe tetap numerik. Untuk desimal seperti biasa kita rubah ke dalam bentuk angka 0. Selanjutnya kita tuju ke data view lagi. Nah, setelah seperti ini kita langsung saja melakukan uji T dan uji F. Langkah-langkahnya adalah kita klik analyze, klik regression, terus klik linear. Untuk X kita pindah ke dependent, untuk Y kita pindah ke independence,
Terus selanjutnya kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari uji T dan uji F. Jadi dari tabel ini dapat saya simpulkan bahwa uji T itu berjumlah min 249. Jadi kesimpulannya data tersebut berpengaruh. Bisa jadi dia berpengaruh karena apa? Karena nilai min di sini bukan berarti dia itu di bawah 0. Bisa jadi dia berbalik arah. Saya contohkan, saya lambangkan dengan huruf X itu motivasi belajar dan Y itu adalah prestasi belajar. Bisa jadi motivasi belajar untuk X itu tidak berpengaruh, namun dia berbalik arah ke prestasi belajar Y. Jadi nilai min di sini tidak semestinya dia itu tidak ada pengaruhnya. Bisa jadi dia berpengaruh karena dia berbalik arah. Selanjutnya untuk uji F dapat saya simpulkan bahwa total dari uji F itu adalah 0,62, sedangkan untuk F tabelnya itu berjumlah 4,96. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa untuk uji F dari X dan Y itu tidak signifikan. Karena apa? Karena F hitungnya itu lebih kecil daripada F tabelnya. Jadi dia tidak ada pengaruh. Tidak signifikan. Baiklah, itu tadi merupakan langkah-langkah untuk menentukan uji validitas, uji reliable, uji T, dan uji F. Di sini sedikit saya ingin menjelaskan terkait uji validitas. Jadi, uji validitas itu merupakan uji untuk menentukan data kita itu valid atau tidaknya. Untuk uji validitas, kita bisa menggunakan rumus korelasi. Apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka data tersebut dikatakan valid. Seandainya data kita itu tidak valid, maka kita tidak bisa melanjutkan ke uji reliable. Nah, langkah yang dapat kita ambil adalah dengan cara terjun ke lapangan, menambah pertanyaan atau menghapus pertanyaan. Selanjutnya adalah uji reliable, yaitu kejelasan data yang bisa diuji. Untuk menentukan data kita itu reliable atau tidak, itu apabila Cronbach's alpha lebih besar daripada 0,60, maka data tersebut bisa dikatakan reliable. Seandainya data kita tidak reliable, maka langkah yang dapat kita ambil adalah dengan cara menambah responden. Selanjutnya adalah uji T. Uji T itu merupakan uji untuk menentukan data kita itu berpengaruh atau tidaknya. Yaitu apabila T hitung lebih besar daripada T tabel, maka data tersebut berpengaruh. Selanjutnya adalah uji F. Uji F itu untuk menentukan data kita signifikan atau tidaknya, yaitu apabila F hitung lebih besar daripada F tabel, maka data tersebut dapat dikatakan signifikan atau sangat berpengaruh. Untuk mencari uji T dan uji F, kita bisa menggunakan rumus regression linear. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit terkait data yang hasilnya itu adalah min. Nah, tadi saya juga sudah melakukan uji T dan ternyata hasilnya itu adalah min. Nah, hasil min ini bukan berarti data kita itu tidak berpengaruh. Bisa jadi dia berbalik arah. Contohnya, X itu motivasi belajar, sedangkan Y itu prestasi belajar. Bisa jadi yang X motivasi belajar tidak ada berpengaruh, namun dia berbalik arah ke prestasi belajar Y. Jadi nilai min itu tidak semestinya data kita itu tidak berpengaruh, dan nilai min itu juga bukan berarti dia di bawah 0. Demikian penjelasan dari saya terkait materi tentang SPSS. Tadi sudah saya singgung juga sebelumnya, ketika data kita itu tidak valid, kita harus melakukan apa, dan ketika data kita juga tidak reliable, kita harus melakukan apa. Begitu juga dengan uji T dan uji F. Semoga penjelasan dari saya bermanfaat bagi yang mendengarkannya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.